membuat keputusan. Hati itu bukan membenarkan jalannya, tapi ikhlas pada ketidaktahuan itu. Simbah, kalimat simbah yang ini salah satu galih, salah satu keris yang saya buka. Kalimat simbah, konsep yang namanya hati yang selesai. Hati yang selesai itu, kalau kamu membuat sebuah keputusan, jangan ngomong ya atau jalan kalau hatimu belum selesai. Oke, saya mau menikah, hatinya selesai dulu. Oke, selesai. Udah selesai, maka tidak akan ada menyesal. Kamu akan menghadapi semua kesulitan karena kamu sudah selesai di awal. Kalau kamu berangkat sekolah, kalau kamu ikut kuliah 4 tahun, hatinya nggak selesai, tengah jalan kumpulin terus. Apa sih harus gini, ngapain sih harus gini segala macam. Tapi kalau di depan sudah selesai hatinya, yo tak lakukan. Itu nggak ada pertanyaan berikut. Dan kamu konsisten dengan apa yang dijalan, karena hatinya selesai. Hati itu cuma menjaga apa? Hati itu tidak setajam akal, karena dia contohnya gini. Ketika Anda dengar musik, Anda ngomong enak ini, nggak enak, itu ya kalimat gampangnya, enak atau nggak enak. Kalimatnya bukan gini, gitarnya ini terlalu keras, gitarnya ini kok minor ya, nggak gitu kan dengar pertama. Itulah bedanya cara kerja dalam tanda petik ya, saya mau menyederhanakan. Itu cara kerja hati dan cara kerja otak. Kalau otak itu menggaris satu, cari kausalitas sebab akibatnya satu. Gitarnya gimana, drumnya gimana. Kamu akan punya ilmu terhadap musik itu, tapi lupa menikmati. Kalau musiknya enak, kamu nggak peduli drumnya, nggak peduli gitarnya, nggak peduli suaranya, enak lagunya. Apakah otak tidak bekerja? Ya, otak bekerja, tapi semuanya didengar sekaligus. Yang didengar bukanlah instrumen, yang didengar adalah harmoni antar instrumen tersebut. Karena kompleksitasnya sedemikian rupa, otak tidak bisa kemudian ngetrek. Yang keluar outputnya adalah rasa. Itu bedanya seni sama sains. Kalau sains kan satu garis, sebab akibat. Kalau seni itu banyak garis, sehingga yang tidak rasa, yang tidak pasti ini. Nah, hidupmu itu bisa sains, artinya bisa ngikutin satu garis, atau bisa dengan rasa, semua garis diikuti, tapi tidak detail. Paham maksud saya? Ini bedanya antara. Makanya waktu itu ketika orang ngomong seni sama saya itu berbeda sama sekali. No, you're stupid. Karena ketika Anda belajar seni, Anda belajar sains. Anda belajar gitar, perlu tahu A, B, C, tuning gimana, sinar yang bagus, itu sains semua. Tapi ketika Anda main gitar, Anda lupa itu semua teknis, dan Anda tinggal main aja menikmati. Dan itu saya ingat persis kalimatnya Bu Berta. Kenapa Bu Berta? Bu Berta adalah salah satu coach musik paling ampuh di Indonesia, Mbak Berta. Saya pernah berguru pada beliau, dan dia ngomong, "Brak, kalau kamu mampu lupakan semua ilmu itu, kamu menikmati, latihan tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan transisi dengan yang lain. Kalimat intinya gitu. Artinya ketika latihan kamu beneran berusaha bener dan seterusnya secara saintifik dipikir. Tapi ketika melakukan perform itu semua dilupakan. Lihat bedanya orang yang tidak latihan sama orang yang latihan. Ketika mereka perform, pasti hati latihan. Karena dia sudah mengalami jalur saya, jalur akal. Nah, Pak Iya ini mencoba untuk menelusur jalur satu itu. Karena nanti di kehidupan nyata, orang mesti ngomong, gak kepake ilmu di maknya. Jangan salah. Itu hari ini kamu belajar gitar, besok belajar drum. Ketika dengerin musik, gak kelihatan ada drum atau ada gitar. Yang kelihatan kenaknya. Pak Iya, kita dengar ini ngomong-ngomong rasa proportion, Bu. Apa sih, Bu? Demo membuat perubahan. Enggak kunang.